Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran fikih. Kita akan mempelajari tentang infak ya. Minggu lalu sudah kita pelajari tentang zakat fitrah ya. Apa itu zakat fitrah ya? Kapan pelaksanaan dikeluarkannya zakat fitrah ya? Apa saja syarat wajib zakat fitrah ya? Kadar yang harus dikeluarkan dari zakat fitrah dan lain sebagainya ya. Hari ini kita akan membahas tentang infak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Infak. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu ya. Jadi infak berasal dari kata anfaqo, yaitu dari bahasa Arab anfaqo. Artinya mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu ya. Menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilannya untuk kepentingan yang diperintahkan Islam ya. Jadi infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilannya ya. Jadi sebagian, tidak seluruhnya ya. Kalau punya uang 20.000 misalnya diinfakkan 2.000 ya. Punya uang 2 juta misalnya diinfakkan 20.000 misalnya ya. Jadi tidak seluruh hartanya diinfakkannya. Punya uang 20.000 diinfakkan semuanya 20.000 ya. Sementara untuk dirinya sendiri itu tidak ada. Nah, itu bukan seperti itu ya. Jadi Islam mengajarkan kita untuk berinfak, yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan ya, bukan seluruhnya ya. Itu untuk kepentingan yang diperintahkan Islam ya. Kepentingan yang diperintahkan Islam yaitu misalnya Islam memerintahkan kita untuk memajukan pendidikan ya, untuk kepentingan tempat ibadah, masjid, untuk kepentingan umum, jalan raya misalnya ya. Itu diperintahkan oleh Islam untuk membantu orang yang kesusahan, fakir miskin, anak yatim ya. Itu diperintahkan dalam Islam membantu orang yang kesusahan. Nah, jadi infak itu mengeluarkan sebagian harta atau penghasilannya untuk kepentingan yang diperintahkan Islam ya, membantu fakir miskin ya, menolong anak yatim ya, untuk membuat fasilitas sarana umum dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ketentuan infak antara lain, pertama dalam berinfak itu mengeluarkan infak itu sesuai kemampuan ya. Dari dalam berinfak itu harus sesuai kemampuan ya, seperti tadi ya. Itu yang dikeluarkan hanya sebagian hartanya ya, tidak seluruhnya, sesuai kemampuannya ya. Jangan sampai mengeluarkan infak itu uangnya dari hasil pinjam ke orang lain ya. Kalau memang kita tidak mampu, kita tidak perlu pinjam uang, tidak perlu pinjam ke orang lain untuk infak ya. Jadi kalau orang tidak mampu itu tidak dianjurkan berinfak ya. Jadi infak itu sesuai kemampuan. Punya uang 5.000 ya, infaknya 500 rupiah atau 1.000 rupiah ya. Itu ya, jadi sesuai kemampuannya ya. Punya uang 2 juta, infak 20.000 ya. Jadi antara yang 20.000 dengan yang 1.000 ya, mungkin itu nilainya lebih baik yang 1.000 mungkin, karena memang dia sesuai kemampuannya 1.000 rupiah gitu ya. Jadi tidak, infak itu tidak dilihat dari nilainya ya, tapi dilihat dari keikhlasannya ya. Itu sesuai kemampuan.
Kemudian ketentuan dalam berinfak yaitu mengeluarkan infak diutamakan kepada hal-hal yang lebih penting ya. Jadi yang lebih penting itu yang diutamakan, didahulukan ya. Misalnya untuk menolong orang sakit ya, menolong orang yang mau melahirkan misalnya. Karena kalau tidak ditolong itu bisa menyebabkan meninggal dunia misalnya. Nah, itu diutamakan yang lebih penting dulu ya, yang lebih mendesak ya. Atau misalnya untuk uang sekolah ya, orang yang tidak mampu sekolah, tidak bisa bayaran misalnya ya. Nah, itu diutamakan terlebih dahulu ya. Kemudian ketentuan dalam berinfak yaitu menunaikan infak kepada yang lebih utama ya, seperti menafkahi hidup keluarga ya. Jadi yang lebih utama itu didahulukan ya, misalnya menafkahi keluarga. Misalnya orang tua anaknya sudah berkeluarga ya, anaknya tidak mampu ya, anaknya hidupnya susah ya, kurang ya. Nah, itu dibantu lebih dahulu ya, infak kepada keluarga sendiri ya, pada kakak adik misalnya yang sudah berkeluarga ya, yang masih kekurangan, itu infak lebih dahulu kepada keluarga ya. Jangan sampai orang lain dibantu sementara keluarganya sendiri kesusahan, itu tidak dibantu ya. Itu dapat mengurangi rasa persaudaraan kalau seperti itu ya. Jadi saudaranya sendiri mungkin akan merasa kecewa ya, orang lain dibantu sementara keluarga sendiri tidak dibantu. Nah, itu ya. Jadi dalam berinfak itu ketentuannya itu yang lebih utama itu didahulukan ya, seperti menafkahi hidup keluarga ya. Kemudian ketentuan dalam berinfak yaitu berinfak dengan harta yang baik dan halal ya. Jadi tidak boleh infak menggunakan harta dari hasil mencuri ya, atau hasil menipu ya, atau dari hasil usaha yang dilarang misalnya, itu tidak boleh ya. Kalaupun seseorang mengeluarkan infak dari harta yang tidak halal, nah itu infaknya tidak akan diterima ya. Itu ya. Jadi itu ketentuan-ketentuan dalam berinfak ya. Pertama, mengeluarkan infak sesuai kemampuan, kemudian mengeluarkan infak diutamakan kepada hal-hal yang lebih penting, kemudian menunaikan infak kepada yang lebih utama ya, seperti menafkahi hidup keluarga ya. Kemudian berinfak dengan harta yang baik dan halal ya. Selanjutnya ada beberapa larangan dalam berinfak yang harus dihindari, yaitu jangan berinfak hanya untuk mendapat pujian ya. Jadi tidak boleh kita infak untuk supaya dipuji orang ya, itu namanya riya ya, tidak akan mendapat pahala ya. Orang yang infak karena ingin dipuji itu tidak akan dapat pahala ya. Kemudian juga jangan berinfak untuk memperlihatkan kekayaan misalnya ya. Jadi ingin dibilang kaya, dia infak ya, membantu fakir miskin ya, membantu masjid ya, membantu kepentingan umum ya. Itu tidak boleh ya, untuk memperlihatkan kekayaan. Itu termasuk sombong ya, menyombongkan diri, ingin dibilang kaya ya. Nah, itu tidak boleh ya, infak karena ingin memperlihatkan kekayaan, karena sombong ya. Kemudian jangan berinfak hanya untuk mencari simpati ya, perhatian dan dukungan ya. Misalnya seseorang ingin menjadi kepala desa ya, supaya dipilih ya, supaya dibilang dermawan ya, supaya dibilang baik ya, dia berinfak ya, membantu sekolah-sekolah ya, membantu pembangunan masjid ya, membantu pembangunan jalan misalnya ya, supaya dipilih jadi kepala desa misalnya ya. Nah, itu tidak boleh ya. Jangan berinfak untuk mencari simpati, perhatian dan dukungan.
Kemudian jangan berinfak untuk merendahkan dan menyakiti orang yang menerima infak ya. Jadi untuk menghina orang ya, merendahkan orang, menyakiti orang ya. Berinfak membantu orang tapi disertai dengan kata-kata yang menyakitkan misalnya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita dengan berkata-kata yang baik aja itu sudah lebih baik daripada kita membantu tapi disertai dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, itu hal-hal yang harus dihindari dalam berinfak ya. Pertama, jangan berinfak untuk mendapat pujian. Kemudian jangan berinfak untuk memperlihatkan kekayaan atau sombong ya. Kemudian jangan berinfak untuk mencari simpati, perhatian dan dukungan. Kemudian jangan berinfak hanya untuk merendahkan dan menyakiti orang yang menerima infak ya. Selanjutnya, manfaat infak ya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan kita berinfak, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Allah ya. Kalau kita dekat kepada Allah itu ya, kita semakin rajin ibadah ya, merasa nikmat dalam beribadah ya, ringan dalam beribadah ya, semangat dalam beribadah. Nah, itu tandanya kita semakin dekat dengan Allah ya. Kemudian manfaat berinfak itu sebagai bekal di akhirat ya. Nanti kita meninggal dunia ya, semua orang pasti meninggal. Nah, nanti di akhirat itu yang akan menjadi penolongnya salah satunya adalah dari infak ya. Dengan kita berinfak itu akan menjadi penolong kita di akhirat ya. Kemudian infak juga sebagai dakwah dan perjuangan Islam ya. Dengan kita berinfak menolong orang yang kesusahan ya, menolong membantu untuk fasilitas umum ya. Nah, dari situ akan terlihat bahwa ajaran Islam itu ajaran yang baik. Nah, itu bisa menjadi dakwah dan perjuangan Islam ya. Kemudian dengan berinfak juga insya Allah akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan rizki ya, yang halal, yang banyak ya, akan diberi kebahagiaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu manfaat berinfak ya. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bekal di akhirat, kemudian dakwah dan perjuangan Islam, dan akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, baik, selanjutnya tugas kalian yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ya. Ini soalnya dikerjakan di buku tulis ya. Ditulis jawabannya saja lalu nanti kirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.